Ya, ini saya mau jawab pertanyaan yang terkait dengan masalah, mana yang lebih diutamakan, apakah mengqashar atau tidak. Saya akan jawab begini, sebenarnya kan kalau kita baca di dalam Al-Quran tentang yang membolehkan qashar, itu kan bunyinya fala junaha 'alaikum, maka tidak mengapa bagi kamu, begitu kan? Nah, berarti ini merupakan sebuah rukhsah atau keringanan. Kalau merasa berat, apalagi kalau asbabun nuzulnya kan ketika menghadapi pasukan lawan ya, dalam keadaan takut diserang atau takut diserbu begitu sama musuh. Sehingga ini sifatnya merupakan keringanan. Maka ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang afdol tetap sholatnya jangan dikosor, tapi kalaupun mau dikosor sifatnya adalah keringanan saja gitu ya. Cuma memang juga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang lebih afdol malah dikosornya itu. Karena melihat dari jawaban Nabi ketika ditanya sama Umar. Kan Umar bertanya, kenapa sih kita masih kosor-kosor saja padahal kan sudah nggak ada perang nih gitu ya. Kan harusnya mestinya kan kalau kalau perang itu baru boleh kosor gitu kan. Sekarang kan nggak ada perang, kenapa kita kosor? Nah kan Nabi itu menjawabnya begini, sodakotun tasodakallahu biha. Ini adalah sodakah dari Allah kepada kamu, fakbalu sodakotahu, maka terimalah sodakahnya Allah gitu kan. Ketika ada kata-kata fakbalu sodakotahu, terimalah sedekahnya Allah, berarti ini hukumnya adalah wajib ini gitu kan, karena perintah gitu. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan kalau ada pilihan antara bisa mengkosor dengan tidak gitu ya dalam perjalanan, maka hukumnya wajib mengkosor. Itu beberapa ulama berpandangan seperti itu. Jadi kita udah punya dua nih ya pandangan ulama. Satu yang mengatakan lebih utama tidak dikosor, yang satu lagi mengatakan justru wajib dikosor. Ini jadi kan agak berentangan. Dua-duanya berangkat dari dalil yang sama. Yang satu pakai dalil Quran yang menyebutkan la junaha, tidak mengapa untuk dikosor, maka kosor itu sifatnya keringanan saja. Tetap yang afdol yang 4 rakaat. Tapi kalau yang satu lagi mengatakan tidak tidak bukan sekedar keringanan tapi malah justru kewajiban. Wajiblah kalian karena dasarnya dari hadis Nabi ketika mengomentari ayat itu ya kan, fakbalu sodakotahu, terimalah sodakahnya Allah. Oh berarti kalau nggak kita terima sombong kita gitu kan, maka itu jadi wajib gitu. Nah tetapi dalam hal ini ada pendapat lagi yang ketiga. Ketiga ini tidak bilang sunnah, tidak bilang wajib, tapi itu sifatnya ikhtiari, yang mana saja boleh karena dua dalil itu berimbang artinya kita mau kosor boleh, kita nggak kosor juga nggak apa-apa. Jadi ya pilih-pilih suka-suka aja, kadang-kadang kosor kadang-kadang nggak, dan itu juga ada dalilnya, yaitu ya ketika Nabi SAW tuh pernah dalam perjalanan gitu ya, tapi walaupun nggak kaitannya dengan sholat sih ya, kaitannya dengan puasa, dimana Nabi berpuasa tapi para sahabat enggak, atau kebalikannya para sahabat berpuasa tapi Nabi enggak gitu kan. Nah berarti kan boleh-boleh saja tuh dalam satu trip yang sama, ada yang puasa ada yang enggak, ada yang kosor ada yang enggak gitu, mengingat dalil-dalilnya tuh semua sama. Jadi paling tidak akhirnya kita punya tiga pendapat yang berbeda. Nah untuk yang terakhir ini pendapat mazhab Syafi'i. Dalam pandangan Syafi'i, kalau kita dalam perjalanan mau kosor boleh, nggak kosor nggak apa-apa. Tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih afdol. Begitu kira-kira jawabannya. Yang ini pertanyaan terkait dengan boleh nggak menunda sholat sampai hampir masuk waktu berikutnya. Ini ceritanya pulang kantor naik kereta api gitu ya. Lalu sholat maghribnya ditunda-tunda menjelang sudah dikit lagi masuknya waktu isya gitu. Nah sambil nanti begitu nunggu isya ya maghrib gitu kan, habis sholat maghrib nggak lama kemudian masuk isya, jadi sekalian aja sholat isya gitu. Nah ini menunda-nunda kayak gini nih boleh apa enggak gitu ya. Baik, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa sholat 5 waktu itu sifatnya waktunya tuh saling terkait. Jadi tidaklah habis waktu maghrib kecuali dengan datangnya waktu isya. Sehingga kalau ada orang sholat dan dia menunda waktu dari awal mulanya gitu ya, asalkan masih di dalam waktu sholat itu ya dia tidak dosa. Dia tidak melanggar sesuatu gitu ya. Yang baru dikatakan dosa atau melanggar itu kalau dia menunda dan lewat dari waktu yang seharusnya. Nah, itu baru dosa gitu.
Nah, cuma mungkin kebanyakan ustadz itu kan menasehati bahwa sebaik-baiknya sholat itu yang di awal waktu, kan begitu ya. Sehingga terkesan kalau nggak di awal waktu jadi dosa. Padahal enggak. Padahal sebenarnya kalau di awal waktu itu lebih banyak pahalanya. Oke, di dalam banyak riwayat kan disebutkan orang tuh kalau sholat lebih awal datang ke masjid tuh dapat apa? Dapat unta gitu kan. Kalau datangnya agak lebih lambat dapat sapi, lebih lambat lagi dapat kambing, dapat ayam, dapat telur kan begitu ya. Nah, tapi kan semua dapat gitu, walaupun cuma dapat telur gitu istilahnya. Tidak masuk ke wilayah sesuatu yang haram, yang dianggap melanggar dan sebagainya. Kenapa? Karena waktu sholat itu emang tidak berakhir kecuali dengan bertemu dengan waktu sholat berikutnya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i juga kita mengenal ada istilah jamak suri. Jamak suri itu yang seperti diceritakan dalam pertanyaan ini. Jadi dia memundurkan sholat maghribnya sampai mendekati waktu isya gitu kan, sehingga antara maghrib dan isya tuh kayak lagi dijamak padahal bukan. Padahal maghrib dikerjakan pada waktunya dan isya dikerjakan pada waktunya, dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu kan. Yang penting jangan sampai nyerempet habis waktu, itu aja poinnya kan. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu boleh? Boleh. Apakah tidak berdosa? Tidak berdosa. Tapi kalau ditanya apakah pahalanya banyak? Enggak. Pahalanya enggak banyak. Karena kan ya bandingin dengan sholat di awal waktu dengan di akhir waktu kan pahalanya pasti beda gitu ya. Oke, ini pertanyaan cukup bagus juga ya. Jadi kapan dikatakan kita tuh boleh kosor? Apakah sesudah melewati batas kota atau 60 kilo? Jadi pertanyaannya yang mana yang kita pakai nih? Batas kota, sudah melewati batas kota sudah boleh kosor gitu, atau kalau sudah 60 kilo? Jawabannya begini. Jadi kita pakai dua-duanya. Nah, kita pakai dua-duanya. Bagaimana cara pakai dua-duanya? Yang pertama, urusan batas kota. Ini kita memang harus melihatnya sesuai dengan zaman Nabi dulu ya. Bahwa Nabi SAW itu tidak pernah melakukan sholat yang dikosor ataupun yang dijamak itu kecuali sesudah keluar dari kota Madinah. Nah, ngomongin kota Madinah di masa Nabi dengan di masa sekarang itu beda jauh tuh, ya kan? Beda jauhnya gimana? Karena di masa Nabi itu kan kota Madinah luasnya cuma seuprit gitu aja. Jadi salah satu dosen saya yang tinggal di Madinah itu cerita, kalau ente mau membayangkan bagaimana luasnya kota Madinah di masa Nabi, coba ente lihat batas-batas Masjid Nabawi. Hmm. Masjid Nabawi itu kan luas juga ya, gede gitu. Tapi seluas itu sajalah kota Madinah. Jadi begitu kalau kita nih di dalam Masjid Nabawi kita mau pulang, kita ngelewatin pagarnya gitu, itu kalau di masa Nabi itu kayak udah keluar dari kota Madinah gitu. Nah, asalkan udah keluar kota Madinah, Nabi sudah mulai bisa menjamak atau mengkosor. Ini satu poin, ya kan? Nah, tinggal nanti bagaimana cara kita memahami batas kota itu, ya kan? Apakah batas kota Madinah di masa Nabi itu mau kita samakan juga dengan luasnya Masjidil Nabawi, atau kita mau pakai dengan luasnya Madinah hari ini? Kalau luasnya Madinah hari ini, eh, dulu Nabi pernah hijrah itu ya, atau iya hijrah. Datang hijrah itu Nabi pakai nginep dulu sebelum sampai kota Madinah. Nginepnya tuh di luar kota, masih belum sampai Madinah, yaitu di Kuba. Gitu. Nabi nginep beberapa malam gitu di Kuba. Belum sampai Madinah itu judulnya. Tapi kalau sekarang kita ke ke Kuba, Masjid Kuba gitu ya, itu ternyata adanya di dalam kota Madinah. Sehingga apa yang dulu dianggap luar kota di masa itu, sekarang sudah ada di dalam kota Madinah. Nah, problematikanya justru sekarang nih poinnya adalah begini. Kita mau bilang batas kota itu apakah seluas Masjid Nabawi ataukah seluas hitungan administratif di zaman sekarang. Itu yang jadi masalah. Nah, saya para pribadi cenderung melihatnya begini. Kota kan berubah ya batasnya, karena juga ukurannya juga menjadi beda gitu kan. Nah, saya melihatnya lebih kepada yang kayak Nabi di zamannya gitu. Jadi seluas Masjid Nabawi itu kira-kira kalau kita di Jakarta ini, kira-kira luasnya ya satu komplek lah perumahan kita itu gitu ya. Atau satu RT atau satu RW, sekelurahan lah gitu kira-kiranya. Enggak se-DKI Jakarta gitu. Karena kalau se-DKI Jakarta luas banget, bukan apa-apa. Pulau Seribu juga masih DKI Jakarta itu. Ya kan? Apalagi kalau dibilang satu negara. Wah, dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Itu kan kejauhan. Jadi saya melihatnya lebih ke kelurahan lah gitu kalau di Jakarta. Selama masih dalam kelurahan kita masih belum boleh jamak kosor. Tapi kalau sudah keluar dari itu, kita sudah boleh mengkosor gitu. Tapi, nah ada syarat yang kedua, yang tadi dibilang 60 kilo itu.
Jadi sebenarnya sih angkanya yang lebih tepat bukan 60 ya. Kalau di masa Nabi itu angkanya adalah arba'atu burud ya, 4 bard gitu. Yang kalau di zaman para ulama 4 mazhab itu dikonversi sesuai dengan ukuran mereka menjadi sittata asyara farsakhon, 16 farsakh gitu ya. Nah, tetapi kalau kita konversi lagi di zaman kita itu 16 farsakh 4 barat itu berapa sih? Nah, ada memang kalau kitab-kitab kuning zaman dulu bilangnya 60 kilo gitu ya. Tapi kalau berdasarkan yang lebih akurat gitu ya, yang lebih apa istilahnya lebih terupdate gitu, itu seperti disuliskan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu adalah jaraknya itu adalah sejauh 88 kilometer. 88, bukan 60 tapi 88. Itu pun masih ada komanya. 704 gitu. 704. Ya jadi kalau kita 88,7 lebih gitu kan, kita buletin dah jadi 89 gitu kan kilometer. Atau mau lebih gampangnya lagi ya gampangnya ya 90 lah begitu. 90 kilometer. Nah, itu gara-garanya begini. Jadi ceritanya nih, kan Nabi lagi haji. Haji di Arafah gitu kan. Karena Nabi itu orang Madinah dan Arafah itu adanya di wilayah Mekah gitu ya. Kan jaraknya Arafah ke Ka'bah itu sekitar 25 kilo. Kalau Nabi sih hitung-hitungannya tuh musafir. Karena jarak dari Madinah sampai ke Arafah itu ya 450 kilo, jauh loh itu gitu kan. Nah, sehingga Nabi dan para sahabat tuh jamak kosor selama 4 hari itu, tanggal 9, 10, 11, 12. Nah, yang menarik adalah begini, di waktu itu ada sebagian jamaah haji yang domisilinya memang di Mekah gitu, di kota Mekah. Yang mana jaraknya dari kota Mekah sampai ke Arafah itu tadi saya bilang cuma 25 kilo. Nah, yang menarik adalah ketika orang-orang Mekah ini mau sholat, ikut Nabi yang jamak qashar, oleh Nabi itu dilarang. Ya ahla Makkah la taksuru. Wahai orang Mekah, jangan kalian mengqashar. Loh, kenapa ya Rasulullah? Gitu kan? Ya karena ini hitungannya kamu belum dikatakan musafir gitu, belum dikatakan sebagai orang yang punya keringanan untuk mengqashar. Padahal tuh udah di luar kota loh, ya kan? Bahkan sekarang pun kalau kita lagi umroh nih, kalau kita ada trip ke Arafah gitu ya, itu kita keluar kota Mekah, lewatin padang pasir gitu kan. Jadi itu udah di luar kota. Tapi Nabi melarang gitu. Para sahabat yang domisili di Mekah itu untuk sholat di Arafah itu nggak boleh. Kenapa? Untuk mengqashar gitu ya. Kenapa? Yaitu tadi Nabi katakan illa baina Makkah wa Usafan. Kecuali jaraknya itu sampai ke dari Mekah ke Usafan. Nah, Usafan itu kalau di zaman Nabi perjalanan 2 hari ya. Yang dikatakan tadi 4 bared itu atau 16 farsakh atau 88,704. Hari ini kita nih bisa nih ngukur Mekah Usafan. Usafan tuh masih ada kotanya, cuman memang bukan kota besar gitu ya. Tapi kesebut sama Nabi dan emang itulah Usafan gitu. Jalan tol dari Mekah mau ke Madinah itu kita ngelewatin daerah Usafan namanya. Cuman nggak ada lambangnya, mereknya nggak. Tapi kalau kita buka GPS tuh pakai teks Arab tuh Usafan gitu ada. Itu emang angkanya tepat banget. Memang dari situlah Dr. Wahbah Zuhaili mengambil jarak, yaitu berapa tadi 88,704 atau kita buletin lah yang gampang 90 kilo. Nah, disitulah dasar kenapa kok tidak boleh jamak kalau jarak perjalanannya tidak mencapai 90 kilo. Tapi bagaimana dengan Nabi udah menjamak baru keluar dari kota? Nah begini, ini connect nih dua hal. Nabi itu kalau keluar dari kota Madinah sudah menjamak itu benar. Tapi tujuannya mau sampai sono gitu loh. Ya mau sampai sono, bukan cuman keluar sebentar terus sholat qashar lalu balik lagi masuk ke dalam. Bukan begitu. Ini yang banyak orang keliru, kepleset dan salah paham tuh di situ karena melihat hadis tuh sepotong nggak connect gitu. Padahal kalau kita mau koneksikan begini. Pertama ya, boleh qashar itu kalau safar. Safar tuh minimal berapa jaraknya? Minimal 90 kilo. Tapi sudah boleh, ya gitu. Sudah boleh dan sudah dikatakan sebagai musafir kalau sudah lewat batas kota. Jadi begitu keluar kota Madinah baru 3 mil, kan hadisnya begitu. Baru 3 mil Nabi sudah mengqashar. Iya. Iya, tapi ingat ya, Nabi bukan iseng-iseng doang.
Ah, keluar sebentar dari pagar biar bisa kosor, udah kosor balik lagi ke dalam. Bukan begitu. Nah, ini yang salah, ya kan? Nabi keluar tujuannya mau perang, mau kemana jauh gitu kan. Minimalnya adalah keusafan. Jadi jaraknya itu ya tadi 90 kilo gitu kan. Tapi begitu sudah keluar kota Madinah gitu, memang sudah bisa untuk melakukan kosor. Jadi sekarang gini, misalnya kita mau ke Bandung nih hari ini. Nah, begitu kita keluar dari wilayah komplek rumah kita, tadi kan saya bilang bukan Jakarta deh, komplek rumah kayak apa kelurahan gitu tuh. Nah, kita sudah boleh gitu menjama atau mengkosor tuh udah boleh. Misalnya kita mau keluar kota nih naik pesawat gitu. Nah, kita kan berangkat nih dari sini ke Cengkareng gitu, dari rumah ke Cengkareng. Nah, di Cengkareng itu kita sudah musafir gitu loh. Ya kan? Dan kebetulan sih Cengkareng emang udah keluar kota Jakarta ya. Atau Gambir deh gitu. Kan masih di Jakarta-Jakarta juga gitu kan sebenarnya. Tapi apa sudah boleh? Sudah. Kenapa? Tadi saya bilang kalau batas kotanya masih dianggap sebagai kota yang resmi, kota Jakarta, maka selama kita masih di Gambir di mana tuh kita masih di dalam Jakarta kan, nggak boleh gitu kan. Nah, tapi kalau kita memandangnya bahwa kotanya ya seluas kota Nabi itu aja, itu seluas kota seluas Masjid Nabawi gitu kan. Ya berarti kira-kira sekelurahan kita lah gitu gedenya gitu kan. Berarti kalau sampai Gambir tuh kita sudah bisa jamak. Dan saya pakai pendapat yang itu. Jadi saya mau ke Jogja nih naik kereta, ya udah saya jamaknya di Gambir bisa. Walaupun belum sampai 90 kilo, nggak masalah. Tapi tujuan saya akhirnya akan melebihi dari malah 90 kilo itu. Begitu cara memahaminya ya. Oke. Nah, ini video yang berikutnya lagi yang terkait pertanyaan apakah membaca usolli itu termasuk bid'ah. Jawabannya benar, membaca usolli itu bid'ah. Dalam arti tidak ada contoh dari Nabi atau dari para sahabat atau para tabi'in dan sebagainya yang kalau sholat itu dia baca usolli. Tapi jawabannya itu bid'ah bukan berarti jadi haram atau terlarang. Tidak. Karena istilah bid'ah itu sendiri bukan nama sebuah status hukum yang artinya tidak boleh. Ya, bid'ah itu artinya bukan tidak boleh. Bid'ah itu artinya tidak ada bukti bahwa Nabi melakukannya, gitu kira-kira. Tidak ada fakta bahwa itu terjadi di zaman Rasulullah. Nah, maka perbuatan itu lepas dari masalah hukumnya boleh tidak boleh, itulah yang disebut dengan istilah bid'ah. Nah, banyak orang salah persepsi bahwa kalau dibilang bid'ah berarti haram. Oh, enggak. Enggak. Haram ya haram, bid'ah ya bid'ah. Dua jenis makanan yang berbeda gitu loh ya kan. Nanti ada bid'ah yang hukumnya malah jadi wajib, bahkan bid'ah yang hukumnya sunnah, bid'ah yang hukumnya makruh, mubah dan sebagainya gitu. Jadi bid'ah itu sendiri bukan nama sebuah status hukum gitu ya, tapi bid'ah itu adalah nama dari sifat suatu hal yang di masa Nabi tidak ada fenomenanya, tapi kemudian setelah itu baru ada ya. Makanya Umar bin Khattab itu mengatakan tarawih berjamaah di masanya beliau itu adalah bid'ah. Kenapa? Ya karena di masa Nabi nggak ada, ya kecuali 3 kali itu 3 kali, dan itu dihapus sama Nabi, nggak pernah ada lagi. Berarti kan boleh dibilang tidak ada gitu tarawih berjamaah di masjid. Lalu kemudian di zaman Umar ada, maka disebut bid'ah. Nah, apakah hukumnya yang dimaksud bid'ahnya itu adalah menjadi terlarang masuk neraka? Ya enggak. Orang tarawih di masjid rame-rame ngapain masuk neraka gitu kan. Tapi itu disebut bid'ah sama Umar. Makanya saya katakan orang membaca usolli itu bid'ah, memang benar bid'ah, tapi bukan berarti itu jadi haram gitu. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya begini, para ulama berbeda pendapat ya. Kalau mazhab Hanafi misalnya, memang mereka mengatakan tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak dianjurkan untuk melafazkan usolli, gitu ya. Sedangkan mazhab Syafi'i itu malah kebalikannya, lebih diutamakan sunnah muakkadah untuk mengucapkan usolli. Kok bisa berbeda? Bagaimana ceritanya? Begini, kalau dalam mazhab Syafi'i, bab niat itu kan memang kencang beliau itu ya. Maka orang itu kalau ibadah nggak pakai niat, maka ibadahnya kan nggak sah. Sebagaimana hadisnya innamal a'malu binniyat. Nah, tapi pengertian niat dalam mazhab Syafi'i itu beda 180 derajat dengan pengertian niat dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hanafi, misalnya begini, ada orang pakai peci, pakai sarung, berjalan menuju masjid pas waktu lagi azan. Terus ada yang negor, mau kemana? Mau sholat gitu. Nah, itu tuh begitu doang tuh sudah dianggap niat gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu bukan begitu. Kalau itu namanya rencana, planning gitu, program kerja. Sedangkan kalau niat itu bukan sekedar orang tuh lagi mau ngerjain sesuatu, tapi niat itu adalah sesuatu yang memang diucapkan dan bukan diucapkan sih, ditegaskan di hati pada saat kita lagi mau start mengerjakan pekerjaan itu.
Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi ketika haji atau umroh. Nah, waktu lagi haji atau umroh nih ya, kalau kita yang pernah haji pernah umroh tahu ya. Begitu kita sudah ngambil miqat gitu ya, misalnya di Bir Ali gitu atau misalnya di Tanim gitu ya. Kita udah mandi, kita udah sholat sunnah, kita udah pakai baju ihram, udah nangkring di atas bis gitu kan. Terus mutawif itu akan mengatakan begini, yuk mari kita melafazkan bersama-sama labbaik Allahumma umratan gitu ya, atau labbaik Allahumma hajjan gitu. Itu tuh dilafazkan dan diyakini dalam hati gitu kan. Nah, dari situlah kemudian mazhab Syafi'i mengambil pengertian niat itu adalah sesuatu yang ditegaskan di dalam hati dan ketika sedang mau lagi melakukan perbuatan itu. Jadi mulainya sejak kita sudah ada di posisinya. Jadi kalau sholat itu ya ketika sudah wudu, sudah apa dan sebagainya, sudah berdiri ketika mau takbiratul ihram, disitulah ada niat, gitu kan. Nah, kan agak susah nih pengertian niat menurut Syafi'i dan menurut Hanafi. Hanafi sih bilang pokoknya asal pengen ya udah berarti itu namanya niat gitu kan. Tapi kalau menurut Syafi'i niat bukan begitu. Niat ibadah tuh membedakan apakah ini ibadah, apakah ini main-main, itu adanya di hati dan pada saat itu. Nah, makanya untuk itu Syafi'i juga membolehkan melafazkan sebagaimana dalam haji itu Nabi hadisnya sahih ketika mengatakan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan gitu ya. Itu kan tegas tuh kayak gitu ya. Nah, haji begitu ya, sholat juga begitu walaupun tidak wajib gitu kan. Tidak wajib maksudnya tidak wajib dilafazkan. Jatuhnya adalah sesuatu yang sifatnya sunnah muakkadah menurut mazhab Syafi'i. Begitu. Jadi khilafiyah sih sebenarnya. Kalau dibilang bid'ah, benar bid'ah, tapi hukumnya haram atau tidak, sepakat tidak ada yang mengharamkan, tapi lebih baik diucapkan apa tidak? Hanafi bilang tidak, Syafi'i mengatakan sebaiknya diucapkan. Begitu ya.